Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami, untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Ulangan, pasal 4, ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, kepada mereka diberikan ketetapan dan peraturan yang harus dijalankan agar mereka dapat hidup di negeri yang baru itu. Peraturan itu sangat penting bagi umat Israel karena mereka akan bertemu dengan suku-suku Kanaan yang tidak seiman dengan mereka. Melalaikan peraturan akan membuat bangsa Israel bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir tanpa memahami batas-batas yang boleh dan tidak boleh. Oleh karena itu Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Musa. Peraturan yang disampaikan dimulai dengan kata, "Maka sekarang," agar bangsa itu tetap merespon kasih setia Tuhan yang telah menyertai umat Israel. Hai Israel, dengarlah. Panggilan ini menuntut perhatian umat secara penuh untuk menekankan betapa pentingnya hukum Tuhan yang akan disampaikan dan ditaati agar memperoleh berkat dan kesejahteraan. Mendengarkan firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pedoman hidup akan membawa kita pada perjalanan hidup yang teratur, yang mendatangkan berkat dan sejahtera bagi orang yang setia pada firman-Nya. Karena Tuhan sendiri yang menuntun dan mengarahkan. Ketetapan dan peraturan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi menjadi ketetapan dan peraturan yang terukir dalam sanubari setiap orang beriman. Ketetapan dan peraturan tidak akan hilang selama umat percaya berpegang teguh padanya dan mewariskannya turun-temurun. Umat Tuhan yang setia menghayati ketetapan dan peraturan akan mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu yang pertama, supaya kamu hidup. Panjang umur di bawah bimbingan tangan Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah jalan untuk mencegah ancaman maut dan hidup yang penuh dengan sukacita, bergairah, bersemangat, dan nikmat dalam eksistensi manusia. Dalam kehidupan kita saat ini, ketaatan kepada Tuhan akan melahirkan semangat yang baru untuk dapat menjalankan aktivitas setiap hari. Yang kedua, menduduki negeri. Israel menduduki tanah Kanaan hanya karena anugerah Tuhan semata. Sama seperti pemberian Tuhan kepada Israel, maka orang yang taat kepadanya akan menerima anugerah. Beroleh pekerjaan, beroleh prestasi, berhasil di sekolah, dan sukses dalam berbagai hal. Itu semua hanyalah anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, anugerah yang kita terima harus meningkatkan iman dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Tuhan memerintahkan agar kita jangan menambahi atau mengurangi ketetapan dan peraturan yang disampaikan Tuhan. Kita harus menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Jangan sampai ada bagian-bagian yang diabaikan atau ditonjolkan secara berat sebelah menurut selera manusia. Bukan kita yang mengatur firman itu, tetapi biarlah firman Tuhan yang membentuk kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepadanya. Konsekuensi bagi umat yang tidak memelihara perintah Tuhan adalah kematian.
Musa mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa Baal Peor, di mana Tuhan membunuh semua umat yang mengikut Baal Peor. Peristiwa Baal Peor menjadi pelajaran berharga bagi umat Tuhan agar tetap setia kepadanya. Musa mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Allah dan waspada agar tidak melupakan hal-hal yang telah mereka lihat. Mereka harus mewariskannya kepada anak-anaknya agar jangan hilang dari ingatannya. Bangsa Israel terus diingatkan akan perjanjian dengan Tuhan Allah di Gunung Horeb, yang merupakan peraturan dan ketetapan, yakni ke-10 firman, ditulis pada 2 loh batu. Peristiwa Horeb diimplementasikan untuk setiap generasi. Ketaatan yang membuahkan berkat harus dirasakan umat Tuhan turun-temurun. Pusat gereja sesungguhnya ada dalam keluarga. Pengajaran iman yang paling tepat dan relevan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang mewarisi anugerah keselamatan akan mengenal sumber anugerah tersebut dan akan taat terhadap ketetapan dan peraturan pemberi anugerah. Setiap generasi akan dibawa kepada lingkaran ketaatan yang mendatangkan berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau memberitahukan kepada kami perjanjian yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan telah dituliskan pada 2 loh batu. Pengalaman kehidupan orang yang percaya bersama dengan Allah, itu merupakan peraturan dan ketetapan yang harus diwariskan turun-temurun. Biarlah kami senantiasa mengingat karya Allah di dalam kehidupan kami. Dalam aktivitas satu hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan pasien Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menyertai memberkati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.